Waduh, ada apa ini kok bisa bannernya ganti ya? Ada apa kira-kira? Ada apa kira-kira? Kita akan melanjutkan dengan proyek penguatan profil Pancasila yang kedua, yaitu pagelaran seni budaya implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan budaya lokal suku Tengger. Nah, kali ini bukan lagi tarian, tapi kita mengangkat tentang kisah legenda suku Tengger. Kenapa sih dinamakan suku Tengger? Nah, itu ada legendanya. Aku nanya. Biar kalian tahu kenapa dan kenapa, kita nikmati bersama, yaitu drama tentang asal muasal suku Tengger. Dan anda Thank
dari berbagai sisi, baik dari kerajaan Islam yang dipimpin oleh Raden Patah maupun perebutan kekuasaan oleh para penerus tahta. Di pagi hari yang cerah, terlihat permaisuri menghampiri raja yang sedang bersama dengan pengawal pribadinya. Kanda, bolehkah Dinda menghilangkan rasa kegundahan hati di tengah hidup Sintana saat ini? Iya, Dinda. Apa yang Dinda inginkan? Dinda ingin menenangkan hati dan pikiran Dinda. Apalagi Dinda dalam posisi berbadan dua. Dinda ingin Kanda temani Dinda menikmati alam pedesaan di luar istana. Baik, Dinda. Kanda akan menyiapkan beberapa pengawal untuk keberangkatan kita. Panglima, siapkan beberapa pengawal. Kami akan ke pedesaan di luar istana. Terlihat Panglima menyiapkan beberapa pengawal dan mereka pun berangkat dengan rombongan kecil. Setelah melakukan perjalanan, tibalah rombongan Raja Maesuri di sebuah pedesaan. Leres, Dinda. Begitu indahnya Sang Yang Widi menciptakannya. Kita wajib bersyukur. Memberi berkahnya pada bayi kita nanti. Selamat, Dinda. Kebahagiaan mereka terpancar sekali. Raja dan permaisuri pun begitu menikmati keindahan alam sekitar. Sejenak, rasa penat di tengah hiruk pikuknya permasalahan yang dihadapinya mulai berkurang. Hati mereka mulai tenang dan bahagia. Tanpa terasa, matahari pun mulai terbenam. Sang ratu pun mengajak kembali ke istana. Kanda, begitu menikah sampai sore. Dinda sangat capek dan sampai kelesetan. Mari kita kembali ke istana. Baiklah, Dinda. Kepada Tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok pengkhianat dan sebagian pengawalnya yang berkhianat. Pertarungan pun terjadi hingga membuat raja sendiri pun terluka dan pingsan. Sayup-sayup, raja pun mendengar panggilan permaisuri. Anak kami sendiri tega merencanakan ini semua. Leres, Dinda. Raja pun
yang banyak pengawal istana tidak berkuasa Dinda. Mari kita berlindung saja Dinda. Baik Kanda, Dinda dan Surati kita siap menemani Kanda kemanapun Kanda berkehendak. Terima kasih. Kalian begitu setia pada kami jauh dari diri. Setapak demi setapak, mereka menjauh dari kerajaan Majapahit. Sang raja memilih untuk tidak bergabung dengan sebagian rakyatnya yang mengungsi ke Pulau Bali. Raja mengungsi menuju ke lereng Gunung Bromo. Hari demi hari, bulan pun silih berganti. Pada suatu malam, Kanda, Dinda sudah tak tahan lagi. Sabar Dinda, lihatlah ada bilik di sana. Mari kita ke sana. Termasuk sejalan Bromo nih. tampaklah seorang penghuni bilik membukakan pintu. Raja tampak begitu pucat dan hatinya diselimuti perasaan cemas melihat istrinya terus merintih menahan rasa sakit. Saat tengah malam, buah hati yang mereka nanti-nantikan pun lahir ke dunia. Namun anehnya, bayi yang berjenis kelamin perempuan itu tidak menangis seperti halnya bayi pada umumnya. Lihatlah Dinda, bayi kita seorang perempuan. Tapi Kanda, kenapa Dinda tidak mendengar suara tangis putri kita? Jangan khawatir Dinda, putri kita lahir dengan normal dan sehat. Lihatlah, putri kita tampak bersih. Dia bagaikan titisan seorang dewa. Aku beri dia nama Roro Anteng. Pada saat yang hampir bersamaan, di tempat lain, tak jauh dari gubuk Roro Anteng dilahirkan, terdengar suara tangisan bayi laki-laki yang memecah keheningan malam di lereng Gunung Bromo. Dia adalah putra Brahmana. Karena badannya sangat segar juga, maka diberinyalah nama Joko Seger. Waktu terus berlalu, kedua bayi itu pun tumbuh menjadi dewasa. Joko Seger menjadi pemuda yang gagah dan tampan, sedangkan Roro Anteng menjadi gadis yang cantik jelita. Lontong malalahir ko. Pada pandangan pertama, Wahai Adinda, bolehkah kita berkenalan? Boleh Kanda, sinten nama Kanda? Tebangaken, nami kula Joko Seger. Dalem kula ten bumi neneng. Sinten naminipun Dinda? Nabi kula Roro Anteng Kanda. perkenalan itu membuat mereka semakin dekat dan jatuh cinta. Mereka pun berjanji akan setia satu sama yang lain. Namun, waktu berlalu terlalu cepat. Mereka pun harus berpisah
dengan keberangkatan Joko Seger berperang. Hari demi hari, bulan pun berganti. Berita tentang kecantikan Roro Anteng pun dengan cepat tersebar luas, sehingga menjadi pujaan setiap pemuda. Cobaan demi cobaan, kesetiaan Roro Anteng pun diuji dengan datangnya banyak pemuda yang meminangnya. Kula nuwun. Kula badhe pinanggihan dateng Gusti Roro badhe. Ada yang bisa kami bantu di sana? Kedatangan hamba kemari untuk melamar putri Roropati, Roro Anteng. Hamba berjanji akan membahagiakan Dinda Roro. Ngapunten di sana. Kula kegendang riyin marang Roro Anteng datang lamaran kita. Inji Ratu, monggo. Kula badhe nrimo napa wae keputusane Dinda Roro. Monggo diminum. Roro putri. Kopi Kalian namanya sabar. inilah drama Kanjeng. Itu menjaga aing. Lek ate nyenengake awak. Ora ate kelarani atiku. Piye gitu? Ngapunten yo. Roro boten saged diulang-ulang. Ora wijo. Bahkan ya, boten saged ngenteni kebahagiaan Roro. Sudah banyak pemuda datang meminangmu, tapi tak satu pun kau terima. Apa kau itu tambatan hatiku? Kau jujur malamu. Laras dio, laras aku datang tambatan hati. Ayo, satu kui. Ayo, sapa kuwi? Mas Joko Seger dio, nanti tamat kasih mengemban tugas berperang dan istri seberang. Sawisé perang, tamat Joko Seger pada janji ngelamar Roro. Dumateng Roro molas dia. Roro pada janji dia ngarang kamar Joko Seger dio. Baiklah Roro, diusahakan mas lagi. Ngapunten di sana. Putri kami potong saged napa lamaran itu. Baiklah Ratu, semoga Dinda Roro mendapatkan yang lebih baik dari hamba. Baik hatimu di sana. Semoga di sana mendapatkan yang lebih baik dari putri kami. Om Swaha Narapati, hamba mohon diri. Semoga di sana. Monggo. Pada suatu hari
sudah datang. Ada apa? Gerangan datang kemari. Jangan ikut campur kau. Hai orang, jadilah istriku. Kalau kau tidak mau, akan kuhancurkan desa ini. Baiklah, aku akan menerima pilihanmu, tapi dengan satu syarat. Apa syarat itu? Cepat katakan. Buatkan aku danau di atas gunung Rahayu. Jika kau sanggup menyelesaikannya dalam waktu semalam, aku akan menepati janji. Tapi jika kau gagal, kau harus pergi dari desamu dan tidak boleh kembali. Itu sangat kecil, Roro. Apa itu tak permintaanmu, wahai Roro sayang? Tapi ingat, danau itu harus selesai sebelum air termasuk. Dan jangan lupa jika kau gagal, kau harus pergi dari desamu. Baiklah, aku berjanji menyelesaikan sebelum alam berkobar. Tapi kamu bersiap-siaplah jadi istriku sebentar lagi, wahai Roro sayang. Raksasa itu pun bergegas pergi ke puncak Gunung Bro. Setibanya di sana, ia mulai mengeruk tanah dengan menggunakan batok kelapa yang sangat besar. Dengan kesaktiannya, hanya beberapa kali kerukan, ia telah berhasil membuat lubang besar. Ia terus mengeruk di atas tanah, di atas gunung itu tanpa mengenal lelah. Melihat itu semua, Roro Anteng pun mulai cemas. Semua warga desa melakukan perintah Roro. Tak berapa lama kemudian, cahaya kemerah-merah itu mulai tampak dari arah timur. Suara lesu terdengar bertali-tali, dan suara ayam jantan pun berkokok bersahut-sahutan. Mendengar suara ayam berkokok tersebut, raksasa Bima tersentak kaget dan marah. Dia segera menghentikan pekerjaannya, membuat danau yang sudah hampir selesai itu. Sial, rupanya sudah pagi. Aku gagal mempersuting Roro Anteng. Konon,
Tempurung kelapa itu jatuh tertelungkup dan kemudian menjelma menjadi sebuah gunung yang dinamakan Gunung Batok. Beberapa bulan kemudian, Joko Seger yang baru pulang dari medan pertempuran pergi melamar Roro Anteng sesuai janjinya. Lamaran yang dinanti-nantikan itu pun langsung diterimanya dengan penuh kebahagiaan oleh Roro Anteng. Dengan berbagai ritual pernikahan, mulai dari temu manten, bahan berpatu, serah terima kasih, sampai prosesi walagra mereka lakukan. Upacara pernikahan Joko Seger dan Roro Anteng sampai sekarang dijadikan ada tradisi pernikahan di suku Tengger. Ikang minangka ajentu ingkang minebya lambang to kakang punya Iya Ki, adiknya Kusmila kula dispen jeneng kinani dono jeneng tiyang Setelah beberapa bulan pernikahan mereka, Joko Seger dan Roro Anteng pun mendatangi Raja dan Permaisuri. Kula ngaturaken sembah Rama, Dio. Berdirilah anakku. Ada apa anakku? Romo, Biu, Kuno dan Mas Joko, mohon izin pada mendalam tanah. Kuno kalian Mas Joko, batu mendirikan desa sendiri. Apa kurangnya istana iki Roro? Kok ate ninggal istana iki? Kuno kalian kamar, pengen menjadi baik. Apa bener iku Joko? Leres Romo. Apa kuwi sanggup mandiri? Astungkara Sang Hyang Widi Romo. Tatastu, kami tak bisa menahan keinginan kalian. Semoga Sang Hyang Widi memberkati kalian. Injing Romo. Setelah itu, Joko Seger dan Roro Anteng membuka desa baru yang diberi nama Tengger. Nama desa itu diambil dari gabungan nama Roro Anteng dan Joko Seger. Masyarakat Tengger hidup rukun, aman, sejahtera, dan bahagia. Lihatlah Dinda, desa ini adalah bukti cinta kita. Tengger ini telah menjadi desa yang gemah ripah Lojinawi. Iya Kanda, Adinda sangat bahagia sekali. Sang Hyang Widi membuat mimpi kita menjadi nyata. Sumonggo, wahai penduduk desa, hiduplah dengan rukun. Kita di desa ini tidak ada perbedaan kasta. Benar apa yang dikatakan Kanda. Selain itu, hiduplah dengan
bertahun-tahun. Para penduduk desa Tegal hidup bahagia dengan kekayaan alam yang melimpah. Kerukunan antar sesama sangatlah terjaga karena Joko Seger dan Roro Anteng memberlakukan tidak ada perbedaan kasta dalam agama mereka. Namun, beberapa hari ini terlihat Joko Seger sering termenung. Dia tampak kebingungan karena belum dikaruniai seorang anak. Keresahan, ketakutan pada takdir tidak mempunyai keturunan pun semakin menghantui pikiran Joko Seger. Melihat suaminya yang beberapa hari terlihat resah, Roro Anteng pun menghampirinya. Ada apa, Kanda? Mengapa beberapa hari ini Kanda terlihat resah? Dinda sudah bertahun-tahun menikah, namun belum juga diberi keturunan. Sabarlah, Kanda. Sebaiknya jangan terlalu cepat berputus asa. Mungkin Sang Hyang Widi belum memberi kita kepercayaan untuk menjadi orang tua, Kanda. Tapi Dinda, setiap hari kita berdoa pada Dewa Agung, tapi masih saja kita tidak diberi keturunan. Tenanglah, Kanda. Percayalah pada Sang Hyang Widi. Pasti Dia akan memberikan kita keturunan pada saatnya nanti. Sewu, buatan masalah nopo, Gusti terlihat besar. Niki Nobo, kami berdua gelisah. Sudah bertahun-tahun kami menikah. Kami belum juga mendapatkan keturunan. Gusti, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya memberi saran. Mungkin sebaiknya Gusti berdua berdoa di bawah lereng Gunung Bromo. Menurut kepercayaan masyarakat Tengger, jika berdoa di sana pasti terwujud. Tak ada salahnya Gusti mencoba berdoa di sana. Mungkin keinginan Gusti berdua terwujud. Baiklah, bagus juga saranmu. Akan kami coba. Terima kasih Dayantu atas saran yang kau berikan. Kami berdua akan berdoa di sana. Injil Gusti, semoga keinginan Gusti berdua terwujud. Kami dan penduduk desa lainnya juga akan turut mendoakan Gusti agar cepat dikaruniai keturunan. Segeralah Joko Seger dan Roro Anteng pergi ke lereng Gunung Bromo untuk bersemedi, berdoa kepada Dewa Agung agar dikaruniai keturunan. Wahai Dewa Agung, jika Dewa mengaruniai kami 25 anak, kami berjanji akan mempersembahkan salah satu dari mereka untuk dijadikan sesajen di kawah Gunung Bromo. Begitu Joko Seger mengucapkan Ibrahim, tiba-tiba api muncul dari dalam kawah Gunung Bromo. Hal itu sebagai pertanda bahwa doa Joko Seger didengar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Dewa Agung, terima kasih Engkau kabulkan permintaan kami. Kami berdua berjanji akan menepati janji kami. Yang dari Baromo dari baru yang nanti. Tak berapa lama kemudian, Roro Anteng pun diketahui sedang berbadan dua. Alangkah bahagianya hati Joko Seger mendengar kabar baik itu. Dalam kurun 44 tahun, mereka dikaruniai 25 anak. Di antaranya Joko Ringgit,
Dewi Sintawiji, Joko Klinti, Dewi Jasingjiha, Joko Banurekso, Raden Mesinggit, dan Jaya Kusuma. Tahun demi tahun pun berlalu. Mereka sudah terlena dengan apa yang mereka dapatkan. Anak, kebahagiaan, kedamaian, dan hasil alam yang melimpah ruah membuat mereka melupakan janjinya. Pada suatu hari, langit terlihat gelap, angin bertiup kencang, bahkan gunung pun mengeluarkan lahar. Penduduk desa pun mulai berlarian ke sana kemari. Kenapa kalian berlarian? Tenang, tenang. Kami akan cari solusinya. Ada apa sebenarnya, Kanda? Mengapa alam sepertinya murka pada kita? Entahlah Dinda, mengapa alam hukum kita seperti ini. Prajurit, Daya. Ajaklah para penduduk untuk berlindung di tempat yang lebih aman. Sementara aku dan istriku akan bersemedi mencari wangsit pada Sang Dewata Agung. Mengapa alam hukum kita seperti ini? Para pengawal dan dayang pun mengantarkan para penduduk desa ke tempat yang lebih aman. Sementara Joko Seger dan Roro Anteng pun pergi bersemedi di lereng Gunung Bromo. Di saat mereka bersemedi, datanglah Batara Narada. Wahai kau Joko Seger, kau sudah lupa akan janjimu padaku bahwa jika kau mempunyai 25 keturunan, maka kau akan memberikan salah satu anak ke kawah Gunung Bromo. Joko Seger dan Roro Anteng pun tersentak kaget, ingat akan janjinya dulu. Joko Seger dan Roro Anteng pun pulang dengan perasaan sedih. Di satu sisi, mereka tak mau mengorbankan anak yang mereka sayangi. Namun, di sisi lain, mereka juga merasa berdosa jika mengorbankan penduduk Tengger yang tak bersalah menanggung kemurkaan Dewata karena mereka ingkar janji. Akhirnya, mereka mengumpulkan semua putra dan putrinya, lalu menceritakan kisah janjinya. Joko, ujung Sinta, mana? anak-anakku, kemarilah. Jadi, apa benar Romo lan Biung janji ngoten dateng dewa aku? Benar anakku, Romo lan Biung berjanji jika diberi keturunan, kami akan membuatkan salah satu untuk menjadikan sajen di kawah Gunung Bromo. Romo, napa Romo neko dadi organaken putra piyambak? Toko Romo lan Biung boten seneng dateng yuga-yugane. Bukan begitu anakku, Romo lan Biung bertahun-tahun tidak diberi keturunan. Maka dari itu, kami pergi ke lereng Gunung Bromo dan berdoa pada Dewa Agung. Tapi kula menepur atas korban Romo, kula jadi
Romo, Piung, kusuma purun dipun sembaraken dados sesajen ing kawah Gunung Bromo. Demi keselamatan Romo, kakak-kakak kula lan sedaya penduduk desa Tengger, kersane kusuma mawon sing dipun sembaraken dadi sesajen ing kawah Gunung Bromo. Apa kamu yakin dengan ucapanmu itu? Hai Daya Kusuma Teguh, leres Romo. Baiklah, pada tanggal 14 bulan Kasodo, Romo lan Piung akan mengantarkanmu ke kawah Gunung Bromo. Pada tanggal 14 bulan Kasodo, Joko Seger, Roro Anteng, dan seluruh putra-putranya pergi ke kawah Gunung Bromo, diikuti oleh para penduduk desa. Romo, Piung, sadurunge kula mengorbankan diri, kula nyuwun pangestuipun Romo lan Piung. Iya anakku, Romo lan Piung merestuimu. Pengorbananmu pada kami tidak akan pernah kami lupakan. Wahai kawah gunung, aku Kusuma mempersembahkan diri padamu demi keselamatan suku Tengger. Wahai saudara-saudara penduduk Tengger, aku wasilatkan saat pada bulan tanggal 14 Kasodo, kirimkan nasi dadang ke kawah. Romo. Masuklah Kusuma ke dalam kawah Gunung Bromo yang mendidih itu. Tak ada rasa takut yang terpancar di wajahnya, hanya senyum ketulusan yang terpancar indah. Untuk mengenang peristiwa itu, para rakyat Tengger melakukan perintah yang pernah diucapkan Jaya Kusuma, yaitu mengirimkan hasil ladang pada tanggal 14 bulan Kasodo dengan menceburkannya ke dalam kawah Gunung Bromo. Hal ini terus dilakukan sampai sekarang dan menjadi sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tengger. Tradisi ini dinamakan tradisi Kasodo. Inilah sebagian dari upacara Kasodo yang biasanya masyarakat Tengger lakukan pada tanggal 14 bulan Kasodo.
kearifan budaya suku Tengger yang diperankan oleh siswa-siswi SMA Wali Songo Sumberasi Probolinggo. Tadi dramanya kok kayaknya dicampur sama bahasa Jawa yang kenapa itu? Ya, karena kita kan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu menggabungkan dari beberapa mata pelajaran. Jadi drama ini kita berkolaborasi dengan Pendidikan Agama Islam, PPKN, kemudian bahasa Jawa tentunya, sehingga banyak percakapan yang diucapkan dengan bahasa Jawa. Jadi satu kali belajar, satu kali mengerjakan tugas, kita mendapatkan banyak nilai. Itulah kenapa percakapannya pakai bahasa Jawa. Selain itu kayaknya bahasa Jawa itu bisa mewakili Kebhinneka Tunggal Ikaan ya Kak? Tentulah, karena Jawa itu kan juga Indonesia. Oh ya, adik-adik mau tanya, suka nggak bahasa Jawa? Ah, nggak suka. Little. Little. Oke, tetap harus belajar bahasa Jawa ya, karena namanya kita hidup di Indonesia penuh dengan bahasa, sehingga kita perlu belajar untuk mengenal bahasa daerah yang lainnya. Sekaligus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Oke, untuk pesan moral yang terkandung dalam cerita di atas adalah sifat rela berkorban demi kebahagiaan orang tua dan demi keselamatan masyarakat umum. Sifat ini tergambar pada sifat dan perilaku Jaya Kusuma yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan keluarga dan seluruh penduduk desa Tengger dari kebinasaan. Oke, kita tutup Kak. Ada yang mau tambah lagi? Sebelum ditutup, kayaknya kasih sebuah lagu aja lagi, lagu baru ya. Oke, kita tutup dengan lagu Perahu Layar, tapi setelah itu ada pembagian sertifikat ataupun piagam untuk para peserta. Jadi nanti Bapak Ibu monggo diwakili putra-putrinya. Oke. Dan kami ucapkan terima kasih telah mengikuti acara ini hingga selesai. Semoga di tahun mendatang kami dapat menampilkan proyek pelajar Pancasila yang lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Santi Santi Salam. Namo Buddhaya, Rahayu. See you. See you next time. Love you.
Selanjutnya kita pemberian sertifikat atau piagam untuk para